Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gita Sastria STMIT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok keempat akan membahas tentang digitasi dalam sistem informasi geografis, yang dimana kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Syazrul Bait, rekan saya Dafal Syadat, Muhammad Ryan Fernando, dan Nazwa Saharani. Di sini yang pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian dan tahapan digitasi yang akan disampaikan oleh Muhammad Ryan Fernando. Kepada Raihan dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi digitasi. Nah, apa sih digitasi itu? Kalau menurut Prahasta tahun 2007, digitasi merupakan proses pembentukan data yang berasal dari data analog dalam format bit. Dalam informasi geografis ini melibatkan penarikan garis, titik, dan poligon yang mewakili objek di dunia nyata. Kan dalam artian Aronoff 1989 menyatakan bahwa digitasi adalah metode utama untuk memasukkan data grafis ke dalam basis data komputer. Proses ini mengubah koordinat posisi antara peta menjadi data numerik yang dikenali oleh mesinnya. Nah, objek hasil digitasi form atau format vektor. Yang pertama yaitu adanya poin atau titik. Ini digunakan untuk mewakili objek tunggal yang tidak memiliki area, seperti lokasi sumur, puncak gunung, atau tiang listrik. Yang kedua yaitu ada line atau garis. Digunakan untuk objek memanjang seperti jalan, sungai, atau jaringan kabel telepon. Yang ketiga yaitu polygon area, digunakan untuk objek yang memiliki luasan atau batas tertutup seperti penggunaan lahan, batas administrasi desa, atau lainnya. Nah, yaitu pada digitasi ini terdapat tahapan prosesnya. Yang pertama yaitu persiapan data, yaitu menyiapkan peta dasar atau citra satelit. Yang kedua yaitu georeferensi, memberikan koordinat dunia nyata pada citra agar posisi yang akurat secara geografis. Yang ketiga yaitu pembuatan layer, yaitu menentukan jenis data titik garis atau poligon. Empat yaitu ada tracing, yaitu proses penarikan garis mengikuti objek pada citra. Yang kelima editing dan topologi, memastikan tidak ada garis yang tumpang tindih atau overlap atau tidak menyambung. Yang keenam yaitu input atribut, memasukkan informasi tekstual ke dalam data, misal nama jalan atau lebar sungai. Nah, terima kasih Nando telah menjelaskan tentang pengertian dan tahapan-tahapan di dalam digitasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah teknik digitasi yang akan dijelaskan oleh Najwa Sarani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Asraf. Selanjutnya adalah teknik digitasi, yaitu ada empat. Yang pertama, digitasi manual atau on-screen digitizing, yaitu menggambar ulang objek pada peta di layar komputer menggunakan mouse pada software SIG, ArcGIS, atau QGIS. Contoh objeknya adalah jalan, sungai, batas wilayah, dan bangunan. Yang kedua, ada digitasi dengan digitizer tablet, menggunakan papan digitizer dan stylus. Peta ditempatkan di atas tablet lalu ditelusuri, kemudian sistem merekam koordinat secara otomatis. Selanjutnya, yang ketiga yaitu digitasi otomatis atau yaitu menggunakan software untuk mengenali objek dari peta atau citra scan, sering digunakan pada citra satelit atau foto udara, dan tetap memerlukan pengecekan manual. Yang terakhir adalah head-up digitizing, yaitu digitasi langsung di layar menggunakan peta raster atau citra digital, membuat data vektor, point, line, polygon, dan juga metode paling umum dalam SIG model. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Nazwa. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari digitasi yang akan dijelaskan oleh Dafa Al-Syadat. Kepada Dafa dipersilakan. So, kelebihan dan kekurangan dari materi kami yang dijelaskan ini adalah mengubah data analog menjadi data digital, sehingga peta kertas atau gambar dapat diolah menggunakan perangkat lunak SIG, lalu memudahkan analisis spasial, seperti analisis jarak, overlay peta, dan analisis wilayah. Lalu penyimpanan dan pengelolaan data lebih praktis, seperti pemahaman teknik digitasi dan penggunaan software SIG, lalu memudahkan pembaruan data, sehingga perubahan wilayah atau objek dapat diperbarui tanpa membuat peta baru dari awal. Lalu meningkatkan ketelitian
pemetaan, karena proses digitasi dibantu oleh perangkat lunak SCJ yang lebih akurat dan detail. Untuk kekurangannya, memerlukan ketelitian yang tinggi, karena kesalahan kecil dapat mempengaruhi keakuratan data spasial. Proses digitasi bisa memakan waktu lama, terutama jika peta memiliki banyak objek atau detail yang kompleks, membutuhkan keterampilan khusus, seperti pemahaman teknik digitasi dan penggunaan software SCJ. Berpotensi terjadi kesalahan manusia atau disebut human error saat menggambar garis di titik atau batas wilayah. Lalu yang terakhir itu bergantung pada kualitas peta sumber, sehingga jika peta asli kurang jelas atau berkualitas rendah, hasil digitasi juga bisa kurang akurat. Terima kasih. Baik, terima kasih Dava tentang penjelasan kelebihan dan kekurangan dari digitasi. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang contoh data digitasi yang dimana saya memberikan 4 contoh data. Yang pertama yaitu digitasi jaringan jalan. Yang dimana digitasi jaringan jalan ini adalah proses mengubah informasi jalan dari peta atau citra satelit menjadi data digital berbentuk garis atau line dalam sistem informasi geografis sendiri. Nah, proses utama dalam digitasi jaringan jalan ini yang pertama yaitu menyiapkan peta dasar atau citra satelit, terus melakukan georeferensi, terus membuat layar line, menelusuri jalur jalan dan menambahkan atribut jalan. Nah, contoh data yang dibuat adalah yaitu yang pertama adalah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan tol. Bisa dilihat dari contoh di sebelah, saya sudah memberikan fotonya, di mana yang pertama itu adalah foto dari uh, peta peta satelit yang kemudian menjadi peta lain atau peta garis. Yang kedua yaitu adalah digitasi batas wilayah administrasi yang dimana digitasi batas wilayah bertujuan mengubah batas wilayah pada peta menjadi bentuk poligon atau area. Yang dimana proses utamanya itu adalah yang pertama adalah menyiapkan peta administrasi, melakukan georeferensi, terus membuat layanan poligon, terus menelusuri batas wilayah dan menambahkan atribut wilayah. Contoh dari digitasi batas wilayah administrasi ini yaitu yang pertama adalah batas provinsi, batas kabupaten atau kota, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Di mana bisa dilihat dari gambar yang di samping itu tuh dari peta satelit menjadi peta poligon atau menjadi garis-garis tanpa adanya pohon-pohon atau atribut lainnya. Yang ketiga yaitu adalah digitasi sungai dan sistem hidrologi yang dimana digitasi sungai adalah proses mengubah jaringan sungai dari peta menjadi data digital berbentuk garis atau line sama seperti yang pertama tadi. Dia menggunakan dari peta digital menjadi peta garis yang proses utamanya itu memerlukan menentukan peta atau citra satelit, terus membuat layar line, menelusuri aliran sungai dan menambahkan atribut hidrologi. Contohnya itu adalah sungai, anak sungai, saluran irigasi, dan kanal atau drainase, yang dimana dia mengenali bahwa di situ ada aliran air atau sungai utama. Yang terakhir itu adalah digitasi penggunaan lahan atau land use. Nah, digitasi penggunaan lahan bertujuan mengubah informasi pemanfaatan lahan menjadi data digital berbentuk poligon dalam sistem informasi geografis sendiri. Nah, proses utamanya apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu adalah menggunakan citra satelit sebagai peta dasar, membuat layar poligon, terus mengidentifikasi jenis penggunaan lahan, menelusuri batas area penggunaan lahan, menambahkan atribut penggunaan lahan, dan contoh data yang diterapkan yaitu adalah pemukiman, persawahan, kawasan hutan, perkebunan, kawasan industri, dan lahan kosong. Bisa kita lihat secara bersama-sama pada contoh gambar yang telah saya sediakan. Di situ yang warna kuning itu dikatakan sebagai rumah, yang hijau tua itu sebagai RTH atau ruang terbuka hijau. Terus untuk warna pink itu sebagai kafe, hitam sebagai jalan, dan warna biru toska itu sebagai kos-kosan. Di situ tuh sudah tertulis sebagai berbentuk poligon tanpa adanya citra satelit lagi. Nah, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan, di mana digitasi merupakan proses mengubah peta analog atau citra menjadi data digital yang dapat digunakan dalam sistem informasi geografis atau SIG. Melalui proses ini, objek geografis dipresentasikan dalam bentuk titik atau poin, garis atau line, dan area atau poligon, sehingga dapat dianalisis menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis. Nah, digitasi dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti digital manual, digitizer
tablet, digitalisasi otomatis, dan hands-up digitizing yang telah dijelaskan oleh Nazwa tadi. Nah, proses ini sangat penting karena membantu mengubah data peta menjadi data spasial yang lebih mudah disimpan, diperbarui, dan dianalisis untuk berbagai keperluan seperti pemetaan, perencanaan wilayah, dan analisis lingkungan. Nah, presentasi kami tentang digitasi sistem informasi geografis ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar dan menjadikan nilai tambah kami untuk mata kuliah sistem informasi geografis. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.